Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A sampai G, SMP Negeri 35 Bandung. Hari ini kita akan belajar perkalian pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan perkalian pada bentuk aljabar, begitu pula sifat-sifatnya, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada bentuk aljabar dan sifat-sifatnya juga. Nah, sebelum ke materi inti, kita mengingat kembali materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan perkalian pada bilangan bulat? Masih ingat nggak? Oke, secara singkat, jika tandanya sama, hasilnya positif. Maksudnya gimana? Nih, contoh ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan 12. Ya, yang pertama sama-sama positif ya. Hasilnya positif. Yang kedua, ini contohnya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Paham? Oke, lanjut yang terakhir kalau tandanya beda. Nah, berarti negatif. Contohnya negatif 2 kali 5. Nih, salah satunya ada negatif ya, dan salah satunya lagi positif. Berarti hasilnya negatif 10. Lalu, yang kedua 4 kali negatif 3. Nah, yang pertama itu bilangan bulat positif, yang kedua negatif. Berarti hasilnya negatif 12 ya. Hasilnya negatif ya. Jadi, paham kan? Dan masih ingat ya? Oke, kita langsung masuk ke perkalian bentuk aljabar. Tapi amati dulu masalah berikut. Ya, Ibu bacakan ya. Seorang MC pada acara kuliner di Dago akan membagikan 5 buah mie instan cup yang setiap buahnya mempunyai berat 75 gram. Berapa berat total semua mie instan cup tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Ya, di sini ada kata kunci setiap nih. Setiap buahnya mempunyai berat 75 gram. Berarti pakai apa? Ya, perkalian. Tentu menggunakan operasi hitung perkalian. Berat total semua mie instan cup tersebut adalah 5 kali 75 gram. Hasilnya 375 gram. Bagaimana jika 75 gram dimisalkan dengan P? Sehingga soal cerita menjadi seperti berikut. Seorang MC pada acara kuliner di Dago akan membagikan 5 buah mie instan cup yang setiap buahnya mempunyai berat P. Berapa berat total semua mie instan cup tersebut? Menurutmu bagaimana penyelesaiannya? Coba Ibu beri waktu selama 10 detik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, berat total semua mie instan cup tersebut adalah 5 kali P. Nah, di SMP, tanda perkalian ini bisa pakai titik. Jadi 5 titik P atau 5 dot P. Artinya itu 5 kali P ya. Atau sama dengan, nih tanpa tanda perkalian boleh. Tanpa tanda perkalian maupun tanpa tanda titik. Jadi sama dengan 5P langsung. Ya, jadi di SMP bisa 5 dot P, bisa 5P kalau perkalian ya. Masalah berupa soal cerita tadi berkaitan dengan perkalian pada bentuk aljabar. Agar lebih paham, yuk pahami contoh soal berikut. Kalian ikut menjawab juga ya. 1 kali X sama dengan 1X. Seperti tadi ya. 1X ini bisa kita tulis X. Jadi, kalau ada variabelnya saja X, koefisiennya itu 1. Jadi, satunya boleh tidak ditulis. Lalu, 3 kali X sama dengan? Ya, 3X. X kali 3? 3X. Negatif 2 kali Y. Nah, kita terapkan perkalian bilangan bulat. Ini negatif 2, jadi bilangan bulatnya negatif ya. Kali Y, ini kan artinya 1Y ya. 1Y itu berarti positif. Tandanya beda berarti hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya berapa? Negatif 2Y. Yang bawah? Negatif A kali 5. Mirip ya dengan yang sebelumnya.
Tinggal jadi negatif 5A. 9 kali negatif B, masih sama seperti sebelumnya. Jadi, negatif 9B. Negatif 3 kali negatif Z. Ini tandanya sama nih, sama-sama negatif. Berarti jadi apa? 3 kali Z. Ya, jadi 3Z ya. 4X kali 3. 12X. Jadi di sini artinya kan 4 kali X kali 3 ya. Atau 4 kali 3, 12. Terus ada X-nya, jadi 12X. Oke. Negatif 2X kali 3 dalam kurung ya, dikali 6. Nah, kerjakan dulu yang dalam kurung. Negatif 2X kali 3. Oke, ini tandanya beda berarti negatif ya. Negatif 6X kali 6. Hasilnya, ini juga masih tandanya beda. Negatif 36X. Lalu kalau kurungnya di sini, negatif 2X kali dalam kurung 3 kali 6. Berarti 3 kali 6, 18 ya. Negatif 2X kali 18 sama dengan negatif 36X. Paham sampai sini? Nanti dicatat ya di buku tulis matematikanya. Oke, kita lanjut. Setelah latihan soal tadi, mungkin agak mumet atau kalian belum fokus. Gimana kalau kita sekarang berlatih menyadari nafas? Kalian sering menyadari nafas kalian nggak? Nah, perlu kalian ketahui, kalau kalian sering-sering menyadari nafas, kalian bisa lebih fokus, lebih tenang. Kalau sedih, jadi insya Allah lebih tenang. Cemas juga lebih tenang. Ya, kita praktekkan yuk, supaya lebih fokus untuk pembelajaran hari ini. Apalagi setelah ini masih ada sifat-sifat perkalian. Oke, coba kalian peragakan seperti gambar berikut. Lagi duduk. Ya, oke, Ibu sampaikan saja langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan kamu duduk dengan nyaman dengan posisi kaki bersila. Seperti gambar ya. Letakkan telapak tangan kanan di dada dan telapak tangan kiri di perut. Sudah? Sadari sedang menarik napas perlahan melalui hidung. Ya, tarik nafas sambil mengembangkan perut. Jadi kita bernafas perut ya, pernapasan perut ya. Jangan lupa dikembangkan perutnya. Terus, sadari sedang menghembuskan nafas perlahan melalui mulut sambil perlahan mengempiskan perut. Jadi, setelah mengembang perutnya, terus dihembuskan, tapi perlahan dikempiskan ya perutnya. Pelan-pelan, tapi disadari kalau kalian itu sedang menghembuskan nafas. Yang kelima, jika pikiran lain atau keadaan di luarmu mengganggumu, cobalah tetap fokus dengan menyadari tarikan dan hembusan nafas. Kita mulai ya. Oke, sudah duduk dengan nyaman? Telapak tangan kanan di dada, telapak tangan kiri di perut. Kita praktekkan selama 1 menit ya. Tarik nafas dan hembuskan nafasnya sesuai kemampuan kalian. Oke, tarik nafas. Perutnya sudah mengembang. Hembuskan nafas, kempiskan perutnya. Sadari kalau kalian sedang menghembuskan nafas. Sadari kembali, tarik nafas kembali. Hembuskan. Kalau ada yang mengganggu pikiran, tetap fokus. Sadari lagi, tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Boleh kalian sambil mensyukuri ya bahwa kalian alhamdulillah masih bisa bernafas sampai hari ini. Sekali lagi ya, tarik nafas. Hembuskan. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, sudah siap? Sudah tenang ya? Sudah fokus? Oke, Ibu lanjutkan.
sifat-sifat perkalian pada bentuk aljabar. Oke. Yang pertama, sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu A kali B kali dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya, yang tadi kita latihan, yang mana nih? Yang komutatif. Iya, 3 kali X dan X kali 3 yang ini ya. Kalau asosiatif yang mana? Iya, 2 dari terakhir. Ya. Negatif 2x kali 3 dalam kurung kali 6 itu sama dengan hasilnya negatif 2x kali dalam kurung 3 kali 6. Ya, itu namanya sifat asosiatif. Terus yang ketiga, sifat distributif. Nah, kalau ada A kali dalam kurung B plus minus C, jadi ini maksudnya plus minus. Kalau B plus C atau B kurang C itu berlaku ya. Jadi A kali B, A-nya ke B dikalikan, lalu A-nya juga ke C. Kalau penjumlahan berarti penjumlahan, kalau pengurangan berarti pengurangan ya. Terus berlaku juga yang tadi asosiatif ya, kalau yang tadi komutatif, kalau A-nya di belakang. Hasilnya juga sebenarnya sama ya. B kali A plus minus C kali A. Terus ada satu lagi nih, kalau X plus A kali X plus B. Nah, X-nya kalikan ke X, itu ada tanda panahnya ya. Jadi X kuadrat, X kali B jadi BX, plus BX ya, karena positif. Plus A kali X jadi plus AX, plus A kali plus B jadi plus AB. Dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Gimana sih contohnya? Yuk, kita latihan bersama-sama. Yang pertama, negatif 3 kali 4X dalam kurung 4X tambah 5. Negatif 3-nya kalikan ke 4X. Tambah negatif 3-nya juga kalikan ke 5. Selesaikan. Jadi, negatif 12X kurang 15. Yang kedua, nih, ini posisinya di belakang ya, negatif 3-nya. Tetap jadi 4X kali negatif 3 tambah, nah tambahnya di luar kurung ya, 5 kali negatif 3. Hasilnya negatif 12X kurang 15. Sama ya. Yang ketiga, 2 kali dalam kurung 7 kurang 2X. Menurut sifat distributif tadi, yang pertama itu berarti jadi 2 kali 7 dikurang 2 kali 2X. 2 kali 7 14 dikurang 2 kali 2X 4X. Jadi 14 kurang 4X. Atau bisa kalian tulis menjadi min 4X tambah 14. Yang keempat, kalau kali 2-nya di belakang. Jadi 7 kali 2 dikurang 2X kali 2. Hasilnya tetap sama ya. 14. 7 kali 2 14, 2X kali 2 4X ya, sama ya. Hasilnya min 4X tambah 14. Yang kelima, X plus 3 kali X plus 5. Jadi yang pertama X kali X. Jadi X kuadrat ya. Kalau di SD itu kalau kalian ingat itu 2 kali 2. Jadi 2 kuadrat kan, sama kan, hasilnya 4 ya. Nah, kalau bentuknya X kali X, ini variabel kali variabel, ini jadi X kuadrat. Oke. Terus X kali 5, 5X. Plus 5X ya, terus plus 3 kali X, plus 3X, plus 3 kali plus 5, jadi plus 15. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 15. Yang keenam, X plus 4 kali X min 1. Oke, yang pertama X kali X kuadrat, X kali min 1, min X, plus 4 kali X, plus 4X, plus 4 kali min 1, min 4. Jadi hasilnya X kuadrat plus 3X kurang 4. Yang ketujuh, nih, 2X plus 1 kuadrat. Nah, kalau ada bentuk gini, seperti tadi kata Ibu, kalau 2 kuadrat, berarti kan artinya 2 kali 2 ya. Kalau 2X plus 1 kuadrat, artinya 2X plus 1 kali 2X plus 1. Baru kalikan. 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali plus 1 plus 2X. Plus 1 kali 2X plus 2X. Plus 1 kali plus 1, 1. Jadi hasilnya 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Bagaimana? Sudah pahamkah? Kalau belum paham, boleh diulang lagi sambil dicatat ya oleh kalian. Ada tugas nih, silahkan cek di Google Class. Tugasnya kalian
menghitung tuh sambil mewarnai. Pokoknya cek ya di file PDF-nya. Download file PDF-nya, boleh di print atau boleh kalian gambar ulang. Oke, jangan lupa diwarnai. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar perkalian pada bentuk aljabar. Setelah itu apa? Kita belajar sifat-sifat perkalian pada bentuk aljabar. Apa saja? Komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, untuk pertemuan mendatang, kita akan belajar pembagian pada bentuk aljabar ya. Mudah-mudahan yang materi ini sudah paham, jadi pembagian juga nanti semakin paham ya. Lalu, jangan lupa kalian selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan keluar rumah memakai masker, dan semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih atas perhatian kalian sudah menyimak video ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.